Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Alhamdulillah, sekarang Allah Subhanahu wa taala pada sebagian ilmu kita bisa berkumpul dan diberi kenikmatan mereka ilmu agama Islam ini. Dan saudara sekalian, untuk kegiatan pembinaan setiap bulan pertama nanti akan diisi oleh Ustaz Askarwajah insyaallah berkaitan dengan kitab Arba'in An-Nawawiyah, kemudian akan kita bersama satu penulis. Untuk para ustaz dan saudara sekalian, kami harapkan untuk bahwa buku yang sudah kita bagikan, penulis yang sudah kita bagikan, dan insya Allah nanti kalau ada terjemahannya, ini ada terjemahannya saja. Kita Arba'in. Maksudnya materinya? Ya, nanti biar. Syarahnya maksudnya? Ya. Sebenarnya ada beberapa syarah ini Anda pakai ya. Tapi nggak apa-apa, nanti Anda bagian PDF-nya gitu. Insya Allah. Mohon untuk artinya bisa dikantongi terlebih dahulu, dan buku yang sudah kita berikan bisa dikeluarkan untuk sebagai catatan kita. Dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberi kejelasan dan ilmu yang bermanfaat. Semoga kita semua semakin lebih baik lagi. Kepada Allah sekarang kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para asatidz dan ustadzah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan syukur kita atas berbagai macam kenikmatan yang masih Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sekalian. Di antaranya adalah kesempatan pada kita sekalian untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Majelis yang mulia ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita usahakan pada hari ini adalah bernilai pahala di sisinya dan menjadi tambahan keimanan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Allahumma amin. Kemudian tiada lupa salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat beliau yang istiqamah mengikuti langkah-langkah jejak sunnah petunjuk beliau dengan baik hingga akhir zaman. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan memulai pembahasan kita di dalam pembacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Yahya ibn Sharaf ibn Murri An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana kita akan membaca terlebih dahulu muqaddimah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya.
Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumus samawati wal aradin, mudabbiril khalaiqi ajma'in, ba'ithir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin, lihidayatihim wa bayani syara'i'id din bid-dalailil qat'iyyah wa wadihatil barahin. Segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin yang telah menciptakan dan menegakkan langit-langit dan bumi-bumi, yang mengatur seluruh urusan makhluk seluruhnya, yang telah mengutus para rasul, semoga salawatnya dan salamnya atas mereka seluruhnya, yang mereka diutus kepada para hambanya untuk memberikan petunjuk hidayah, untuk menjelaskan tentang syariat-syariat agama dengan dalil-dalil yang jelas, dengan dalil-dalil yang pasti. Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi, aku memuji Allah atas seluruh nikmat-nikmatnya. Wa as'aluhul mazida min fadlihi wa karamih, dan aku memohon kepada Allah tambahan dari karunia dan kedermawanannya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-wahidul qahhar, al-karimul ghaffar, dan aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya, yang maha esa, yang maha berkuasa, yang maha mulia, maha pengampun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya dan kekasihnya yang dicintainya. Afdalul makhluqina, sebaik-baik makhluk. Al-mukarram bil Qur'anil azizil mu'jizah al-mustamirrah ala ta'aqubis sinin, yang mana beliau dimuliakan dengan Al-Quran yang merupakan mukjizat yang terus menerus seiring dengan pergantian tahun. Wa bisunanil mustanirah lil mustarsyidin, begitu pula beliau dimuliakan oleh Allah dengan sunnah-sunnah yang memberikan cahaya bagi orang-orang yang mencari petunjuk. Wal makhsusu bi jawami'il kalim, yang mana beliau diberi kekhususan dengan jawami'ul kalim, itu kalimat-kalimat yang singkat namun memiliki makna yang luas. Wasamahatud din, dan diberikan agama yang mulia ini. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala sa'iri nabiyyina wal mursalin wa ali kullin wa sa'iris salihin. Semoga salawat Allah dan salamnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para nabi dan para rasul dan keluarganya dan seluruh orang-orang salih. Berkata pensyarah, di sini saya mengambil syarah dari Syekh Al-Utsaimin ya, untuk muqaddimah di sini ya. Syarah beliau itu singkat ya, tapi masya Allah ya, sangat padat. Qala syarihu waffaqahullah, berkata pensyarah yaitu Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ibtada al-musannifu rahimahullah kitabahu bil basmalah wal hamdalah wa syahadati lillahi bit tauhid wa li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bir risalah. Di sini penulis yaitu Al-Imam An-Nawawi memulai kitab beliau dengan bacaan basmalah, yang mana ini adalah merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirim surat ya kepada para raja, beliau memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Begitu pula dimulai dengan hamdalah, dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan syahadah, persaksian untuk Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid.
Begitu pula dengan syahadah persaksian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kerasulan beliau. Summa sallallahu wa sallama alaihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ali kullin wa sairis salihin. Kemudian beliau pun bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga bagi seluruh nabi dan rasul dan para pengikutnya, para keluarganya, dan begitu pula orang-orang saleh. Wa haula'il arba'al madhkurat min adabit tasnif. Dan keempat perkara ini ya ikhwan, ini adalah adab-adab dalam memulai sebuah tulisan, ya, yaitu dengan basmalah, hamdalah, syahadah, dan salawat, ya. Jadi empat ini adalah adab dalam menulis, baik itu kitab atau surat, yaitu dengan basmalah, hamdalah, syahadah, dan dengan salawat. Musyiran ila maqsudihi min jam'i hadal kitab. Dari penjelasan Imam Nawawi yang beliau tulis tadi, ya, dari empat perkara tadi, di situ beliau menyisipkan isyarat terhadap maksud dari, ya, maksud dari beliau menuliskan kitab ini. Ya, biasa memang para ulama ketika menuliskan muqaddimah, ya, baik itu mulai dari, ya, basmalah, hamdalah, syahadah, salawat, itu biasanya disisipkan oleh mereka. Kalau dalam ilmu balaghah, kalau kita belajar ilmu balaghah, ya, di dalam ilmu badi, ya kan, itu diantara muhassinat kan ada dua dulu kalau kita pernah belajar, ada muhassinat lafziyah, ada muhassinat ma'nawiyah. Di antara muhassinat dalam ilmu badi adalah husnul ibtida, ya, husnul ibtida. Ya. Maka di sini apa itu husnul ibtida? Yaitu terkadang penulis menyisipkan suatu sisipan yang menunjukkan tujuan dari penulisan kitab tersebut. Ya. Misalnya kalau kita baca misalnya kitab Bulughul Maram, di situ Ibnu Hajar misalnya alhamdulillahi ala ni'amihi qadiman wa hadithan, ya, Ibnu Hajar menuliskan segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya qadiman wa hadithan, yang terdahulu dan yang kini, ya. Namun di sini, ya, ada isyarat bahwasanya kitab ini adalah kitab hadis, begitu, ya. Kitab ini adalah kitab yang membahas tentang hadis, ya, jadi ada isyarat yang sangat lembut begitu, ya, dan ini dipahami oleh para ulama ketika membacanya, ya, artinya canggih begitu, ya. Maka di sini begitu pula Imam Nawawi kalau kita baca muqaddimahnya, masya Allah bagus-bagus. Coba baca muqaddimahnya Riyadhus Shalihin, lebih panjang lagi dan lebih indah lagi, ya, mulai dari sajaknya, mulai dari, ya, bara'atul ibtida'nya, masya Allah, ya. Maka di sini Syekh Utsaimin beliau menyebutkan musyiran ila maqsudihi min jam'i hadal kitab, ada isyarat, ya, tentang maksud beliau dari menulis kitab ini, kitab Al-Arba'in Nawawi. Apa itu? Wa huwa ibtigha'uhu jam'al ahaditsil musafah bi anha min jawami'il kalim, ya, yaitu beliau ingin mengumpulkan hadis-hadis yang merupakan hadis-hadisnya adalah jawami'ul kalim, yang pendek lafadznya tapi memiliki makna yang luas, ya. Makanya tadi beliau menyebutkan ketika bersalawat atas Nabi, ya, al-makhsus bi jawami'ul kalim, yang beliau dikhususkan dengan jawami'ul kalim. Artinya kitab ini nih, hadis-hadis yang akan saya kumpulkan itu adalah hadis-hadis yang termasuk jawami'ul kalim. Jadi ada isyarat di situ, ya. Mulawwihan idzalika bi ibaratin latifatin fi qawlihi, yang mana hal ini ditunjukkan dengan sebuah kalimat, ya, yang latifah, yang halus lembut,
Yaitu ketika tadi Imam Nawawi menuliskan al-makhsusu bi jawami'il kalim. Itu Nabi Muhammad SAW dikhususkan oleh Allah dengan jawami'ul kalim. Ya. Apa yang dimaksud dengan jawami'ul kalim? Berkata Syekh Utsaimin di sini, wal jami'u minal kalimi ma qalla mabnah wa jalla ma'nah. Ya. Wal jami' minal kalim, kata atau kalimat yang jami', yang mengumpulkan, itu adalah ma qalla mabnah, yang lafadznya itu sedikit, ya, bangunannya artinya lafadznya itu qalla sedikit, wa jalla ma'nah, tapi maknanya itu ya jalil, luas, agung, ya. Fahuwa jami'un baina kaunihi qalilal mabani wa jalilal ma'ani. Yang mana dia disebut jami', mengumpulkan, karena dia mengumpulkan dua hal ini, sedikitnya lafadznya, ya, luasnya maknanya, ya. Lafadznya sedikit, qalil, tapi maknanya jalil. Wa jawami'ul kalim allati utiyaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naw'an. Dan jawami'ul kalim ini yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW itu ada dua, ya. Jawami'ul kalim yang diberikan kepada Nabi SAW itu ada dua, ya. Ada yang tahu apa? Ya. Jawami'ul kalim yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah, ya, dua wahyu yang beliau diberikan, yaitu yang pertama adalah Al-Quranul Karim, ya. Al-Quranul Karim. Dan yang kedua adalah ma sadaqa alaihi al-wasful mutaqaddim min kalami sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda-sabda Rasul alaihi salatu wassalam, ya. Hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, mimma yakunu qalilul alfaz jalilul makna, yang dia itu sedikit, ya, lafadznya, tapi maknanya luas, ya. Jadi ini dua jawami'ul kalim. Al-Quran juga termasuk, ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Al-Quran itu terkadang maknanya sedikit, lafadznya sedikit, tapi maknanya luas, ya. Misalnya alhaakumut takatsur, ya, alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian berbanyak-banyak, ya, berbanyak-banyak, ya. Para ulama menjelaskan kenapa kok nggak disebutin, nggak ditafsir, nggak diperinci berbanyak-banyak dalam anak, berbanyak-banyak, enggak, ya. Kenapa? Liyashmal jami'a ma yatakatharu bihil insan, untuk mencakup semua apa yang manusia berbanyak-banyak di dalamnya, yang mungkin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam belum terbayang, ya. Misalnya berbanyak-banyak subscriber, nah misalnya, ya, kan belum ada zaman dulu, ya. Berbanyak-banyak follower misalnya, berbanyak-banyak komen, like, dan lain sebagainya, itu termasuk, ya. Kalau di zaman orang-orang terdahulu, para ulama dulu, misalnya berbanyak-banyak riwayat sanad, ya. Ada salah seorang ulama hadis, beliau dari satu hadis menghafal 100 jalan, maka dia merasa bangga, ya, merasa bangga. Ketika tidur, beliau bermimpi ketemu gurunya, ya, maka gurunya pun menasihati, akhsha an yakuna hada mimma minat takatsur, kata beliau, ya, saya takut ini adalah untukmu adalah termasuk takatsur, yang melalaikan, gitu, ya. Karena memang sanad itu bukan intinya. Sebenarnya intinya adalah matannya, kan, yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanad itu dibutuhkan ketika untuk memastikan apakah ini sahih atau tidak, penghias saja, ya. Tapi intinya apa? Matannya itu memang, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin nanti, ya. Kemudian wa qala al-musannif rahimallah, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala, amma ba'du, adapun setelahnya, ya, faqad ruwina,
Biasa kalau amma ba'du misalnya setelahnya itu pasti fa sebagai jawabnya. Ya. Misalnya amma ba'du fa inna asdaqal, ada fa-nya di situ sebagai jawab, ya. Amma ba'du adapun setelahnya faqad ruwina an Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal wa Abi Darda wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in min turukin katsiratin biriwayatin mutanawwi'atin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faqad ruwina, dan telah disampaikan kepada kami, diriwayatkan, ya, nanti dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, bisa dibaca rawaina, ruwina dan ruwina dengan tasdid, ya, ada 3 bacaan di situ. Dari Ali bin Abi Thalib dan juga dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, begitu pula dari Mu'adz bin Jabal, Abi Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai mereka semua. Min turukin katsiratin, dari jalan yang banyak, dari semua sahabat tadi jalannya banyak dengan riwayat-riwayat yang, ya, bermacam-macam. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man hafidha ala ummati arba'ina haditsan min amri diniha, ba'athahu Allahu yaumal qiyamati min zumrati fi zumratil fuqaha'i wal ulama." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghafal, yang menjaga dari umatku ini 40 hadis dari perkara agamanya, maka Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat termasuk di antara kumpulan rombongan para fuqaha dan ulama, ya. Barang siapa yang menghafal, termasuk menulis, menjaga 40 hadis dari perkara agama, maka Allah akan bangkitkan pada hari kiamat termasuk rombongannya zumrah, ya, rombongannya fuqaha dan ulama. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain beliau bersabda, ba'athahullahu faqihan aliman, Allah akan bangkitkan dia sebagai seorang faqih, sebagai seorang alim, ya, orang yang berilmu. Wa fi riwayati Abi Darda, dalam riwayat dari sahabat Abu Darda beliau bersabda, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahida, dan aku pada hari kiamat akan menjadi pemberi syafaat baginya dan akan bersaksi baginya. Wa fi riwayat Ibnu Mas'ud, di dalam riwayatnya Ibnu Mas'ud beliau bersabda, qilalah udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta, dikatakan kepada dirinya, silahkan masuk dari pintu surga mana saja yang engkau inginkan. Wa fi riwayat Ibnu Umar, di dalam riwayat dari sahabat Ibnu Umar, kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi zumratis syuhada, beliau bersabda, orang tersebut akan ditulis di antara rombongan para ulama dan akan dibangkitkan bersama rombongannya para syuhada. Wattafaqal hufazu ala annahu haditsun dha'ifun wa in kathurat turuquh, dan para penghafal hadis sepakat bahwasannya hadis ini adalah hadis yang lemah meskipun banyak jalan periwayatannya. Wa qad sannafa al-ulama'u radhiyallahu anhum fi hadzal babi ma la yuhsa minal musannafat. Para ulama telah menulis, ya, semoga Allah meridai mereka semua, telah menulis dalam bab ini, artinya dalam yang semana dengan hadis tadi, barang siapa yang menjaga 40 hadis. Banyak para ulama yang telah menulis berdasarkan hadis tersebut dengan tulisan-tulisan yang tidak terhitung banyaknya. Jadi setelah, ya, ratusan tahun itu kitab muncul, ya, 40 hadis tentang ini, begitu. Fa awwalu man alimtuhu sannafa fihi, orang yang pertama kali yang aku ketahui pertama kali menulis, ya, sesuai dengan hadis tersebut adalah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah ta'ala.
Thumma Muhammad bin Aslam At-Tusi Al-Alim Ar-Rabbani. Kemudian setelah itu diikuti oleh Muhammad bin Aslam At-Tusi, seorang alim Rabbani. Thumma Al-Hasan bin Sufyan An-Nasawi. Setelah itu diikuti oleh Al-Hasan ibn Sufyan An-Nasawi. Begitu pula diikuti oleh Abu Bakar Al-Ajuri. Begitu pula oleh Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfahani. Begitu pula oleh Al-Imam Daruqutni, Al-Hakim, Abu Nuaim, Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Sa'id Al-Malini, wa Abu Usman As-Sabuni, Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, Abu Bakar Al-Baihaqi, wa khala'iqun la yusawna minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Jumlah yang banyak sekali, tidak terhitung banyaknya, baik dari para ulama terdahulu maupun para ulama belakangan. Ya, belakangan di sini maksudnya zamannya Imam An-Nawawi. Ya. Wa qad istakhartullah ta'ala fi jam'i arba'ina haditsan. Dan saya telah beristikharah, ya, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala pilihan untuk mengumpulkan 40 hadis iqtidaan bihaula'i al-a'immah al-a'lam wa hufazul Islam, sebagai bentuk peneladanan kepada mereka, orang-orang, ya, para salaf juga, ya, Abdullah bin Mubarak, ya. Maka di antara alasan beliau adalah meniru, mencontoh, meneladani, ya, para imam yang terkenal. Begitu pula para penghafal Islam. Wa qad ittafaqal ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif fi fadailil a'mal. Dan telah sepakat para ulama atas bolehnya beramal dengan hadis dhaif dalam perkara-perkara fadail, ya. Meskipun lebih tepatnya, ya, terdapat khilaf di antara para ulama, ya, tentang masalah tersebut. Di antara Imam Muslim, beliau menjajaki hal ini. Beliau pendapat enggak boleh hadis dhaif, enggak boleh diamalkan, ya. Wa ma'a hadza falaysa i'timadi ala hadzal hadis, ya. Namun demikian bukanlah sebab, ya, sandaran saya dalam menulis kitab ini adalah hadis tersebut, hadis-hadis yang lemah itu enggak, ya. Jadi meskipun para ulama memperbolehkan beramal dengan hadis dhaif, tapi bukan itu, ya, bukan itu sandaran saya dalam menulis kitab ini. Bal ala qauli sallallahu alaihi wasallam fil ahadits sahihah. Akan tetapi yang menjadi sandaran saya adalah sabda Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya beliau bersabda, liyuballigh asy-syahidu minkumul ghaib. Hendaknya yang menyaksikan di antara kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir, ya. Artinya yang tahu sampaikanlah kepada yang belum tahu. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi alaihi salatu wasallam, nadarallahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha. Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang dia mendengar ucapanku, kemudian dia memahaminya, menghafalnya, kemudian dia sampaikan sebagaimana dia mendengarnya, ya. Ini yang menjadi apa? Sandaran dari Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Berkata pensyarah waffaqahullah, dzakara al-musannifu rahimahullah fi hadhil jumlah mu'tamada al-musannifina fil arba'in. Di, ya, yang muqaddimah beliau ini, Imam Nawawi menyebutkan landasan dari para ulama menulis kitab Al-Arba'in, ya. Disebutkan kenapa mereka menulis kitab Al-Arba'in, kenapa kok mengumpulkan 40 hadis, menulis 40 hadis, ya. Sandaran mereka adalah hadis yang masyhur bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafidha ala ummati arba'ina haditsan min amri diniha, ya, al-hadis. Barang siapa yang menghafal untuk umatku ini 40 hadis di antara perkara-perkara agamanya, ya, wasaqahu bi riwayatin mukhtalifatin, kemudian beliau memberikan riwayat-riwayat yang bermacam-macam, ya, tadi bisa masuk pintu surga mana saja, dibangkitkan bersama para fuqaha, para ulama, termasuk rombongannya para fuqaha bersama para syuhada, macam-macam, ya kan, keutamaannya.
Imam Nawawi menyebutkan riwayat-riwayat yang berbeda-beda, bermacam-macam. Mubtadi'an dzikrahu iyyah biqaulihi ruwina. Yang mana beliau mulai tadi dengan kalimat ruwina. Ya. Ruwina. Wa fi hadhil kalimah thalathul lughat. Di dalam kata tersebut ruwina ini itu ada 3 bahasa, ada 3 bacaan. Ya, ada 3 bacaan. Yang pertama, dhammur ra wa kasrul wawi musyaddadatan, dengan mendomahkan ra, mengkasrah waw dan mentasydidnya. Ruwina, ruwina. Ya, ruwina. Kemudian bacaan yang kedua, fathur ra'i wal waw bila tasydidin. Fathur ra wal waw bila tasydidin. Rawaina. Rawaina dengan memfathah ra dan waw, rawa, ya, tanpa memakai tasydid. Rawaina. Wasalisah, bacaan yang ketiga, dhammur ra wa kasrul wawi mukhaffafatan bila tasydidin, dengan mendomahkan ra, mengkasrah waw, mukhaffafah, jadi tidak pakai tasydid, ya, diringankan, yaitu menjadi ruwina, ya. Jadi ini bedanya dengan yang pertama. Kalau yang pertama ada tasydidnya, ya, ruwina. Kalau ini ruwina. Wal lughatu tsalitsatu far'un 'anil lughatil ula. Bacaan yang ketiga itu adalah cabang dari bacaan yang pertama. Wal awwal wal ulayani humal masyhurat wal masyhurani. Dan 2 bacaan tadi, ruwina dan rawaina, ini yang paling masyhur. Wa kullu lughatin minhuma laha maqamuha, dan setiap bacaan itu ada makomnya, ada maknanya tersendiri. Ya. Setiap bacaan itu ada maknanya tersendiri. Jadi enggak sama saja begitu, enggak. Ya. Apa bedanya? Fa amma ruwina fayusta'mal idza batada'ahu syuyukhuhu birriwayati fa an'amu alaihi biha. Ya. Adapun ruwina, maka ini dipakai jika syekhnya yang memulai, yang ngasih, ya. Fa'anamu alaihi biha, yang memberikan riwayat tersebut. Jadi nggak diminta. Ini tak ajari begitu. Sini tak kasih tahu begitu. Ya. Jadi syekhnya yang memulai, yang memberi. Wa amma rawaina, adapun rawaina, ya, bacaan yang kedua, fa musta'malun idza ijtahada ar-rawi fi istikhraji marwi syuyukhihi wa tahsilihi anhum, yaitu apabila si murid ini bersungguh-sungguh berusaha, ya, minta, ya, merayu syekhnya, minta riwayat kepada syekhnya untuk mengeluarkan riwayat dari syekhnya, ya. Jadi untuk memperolehnya harus dengan usaha. Maka dengan lafaz rawaina bi'tibari ma hassala min riwayah, ya, dengan i'tibar apa yang didapatkan dari riwayat tersebut, ya, dengan usaha. Wa dzakara al-musannifu ba'da iradihi al-haditsa al-mu'tamad anhu indal musannifina fil arba'ina annahu haditsun dha'if. Kemudian Imam Nawawi setelah, ya, menyebutkan hadis-hadis tadi yang menjadi sandaran para ulama ketika menulis arba'in, beliau menyebutkan annahu haditsun dha'if, ya. Banyak riwayatnya tadi ternyata hadisnya apa? Hadisnya lemah. Wa in kathurat turuquhu, meskipun banyak jalannya, ya. Seharusnya hadis itu kalau banyak jalannya bisa naik menjadi hasan kalau memang memenuhi syaratnya. Ya, lemahnya itu tidak parah, bisa menguatkan menjadi syahid. Tapi ini nggak bisa karena ya sama saja begitu, ya, sama-sama beratnya, lemahnya tersebut, nggak bisa menguatkan meskipun banyak jalannya. Naqilan al-ittifaqu ala dha'fihi, di sini beliau menukil kesepakatan para ulama akan lemahnya hadis ini,
Wa ka'annahu yani ittifaqan qadiman bainal hufazil mutaqaddimin, dan sepertinya yang dimaksud oleh Imam Nawawi sepakat di sini, ya, kesepakatan akan lemahnya ini adalah kesepakatan orang-orang sebelum beliau, ya, generasi para ulama, para penghafal hadis sebelum beliau. Kenapa? Fa inna minhum mimman huwa qaribun min zamanihi mimman yamilu ila thubutihi. Karena ada di antara para ulama yang enggak sepakat. Ada di antara para ulama yang menganggap hadis tersebut adalah sabit. Ya. Enggak lemah. Tapi zamannya masih dekat dengan Imam An-Nawawi. Ya. Jadi kata saya di sini, kayaknya nih Imam Nawawi ini menyebutkan para ulama sepakat lemahnya hadis ini. Maksudnya adalah para ulama sebelum beliau. Karena ada ulama yang dekat dengan zaman beliau mengatakan hadis ini adalah enggak lemah tapi sahih. Ya. Contohnya seperti Al-Hafiz Abi Thahir As-Silafi. Ya. Masih dekat zamannya dengan Imam An-Nawawi. Ya. Fa inna zahiru kalamihi fi muqaddimati kitabil arba'in al-buldaniyah al-qaulu bi thubutih. Karena kalau kita melihat zahir ucapan dari Abu Thahir As-Silafi di dalam muqaddimah kitab beliau Al-Arba'in Al-Buldaniyah, 40 hadis tentang negeri-negeri. Jadi beliau mengumpulkan 40 hadis tapi temanya itu tentang negeri-negeri Islam, ya. Maka beliau al-qaul bitubutihi, beliau mengisyaratkan di dalam mukaddimahnya bahwasanya pendapat beliau adalah hadis ini sahih, gitu. Berarti kan nggak ada, bukan ittifaq berarti kalau begitu. Maka kata Syekh Utsaimin, sepertinya yang dimaksud adalah ittifaq generasi sebelum beliau, ya, para ulama mutaqaddimin. Tsumma dzakara al-musannifu rahimahullahu ta'ala jama'atan mimman taqaddamahu fi tasnifil arba'inat. Kemudian Al-Imam Nawawi tadi menyebutkan sejumlah di antara para ulama sebelum beliau yang telah menulis arba'in. Tsumma ardafahu bi dzikril ba'its lahu ala tasnifil arba'ina wa huwa syai'an. Kemudian setelah menyebutkan para ulama-ulama terdahulu yang sudah menulis arba'in juga mengumpulkan 40 hadis, maka beliau pun menyebutkan alasan beliau, ya, kenapa beliau menulis kitab ini, yaitu ada dua perkara, ya. Beliau menyebutkan al-ba'its lahu ala tasnifil arba'in, sebab kenapa, dorongan motivasi kenapa beliau menulis arba'in ini ada dua. Yang pertama adalah al-iqtida' biman dzikra minal a'immatil a'lam wa hufadzil Islam, yaitu meneladani para ulama, para imam, ya, para hufaz, para penghafal hadis, ya, untuk meneladani mereka. Ini yang pertama, ya. Alasan beliau yang pertama adalah al-iqtida' biman dzakara atau dzukira minal a'immatil a'lam wa hufadzil Islam. Wal akhar, sebab yang kedua, badlul juhdi fi bathil ilmi, yaitu beliau ingin menyebarkan ilmu, ya. Badlul juhdi, beliau, ya, ingin mengeluarkan usaha beliau untuk menyebarkan ilmu, menyebarkan hadis. Ini dua alasan beliau, meneladani para ulama dan untuk menyebarkan ilmu. Amalan biqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk amalan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, liyuballighish syahidu minkumul ghaiba, hendaknya yang menyaksikan menyampaikan kepada yang tidak hadir, ya. Muttafaqun alaih, dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Begitu pula sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha. Semoga Allah, ya, mencerahkan wajah, ya, dalam membahagiakan, memberikan kebahagiaan, kemenangan di surga bagi orang yang dia mendengarkan ucapanku, kemudian dia pahami, kemudian dia sampaikan sesuai dengan apa yang dia dengar. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dari hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, dan isnadnya adalah sahih. Wa ma dzakarahu fi asna'i kalamihi min ittifaqi ahli ilm,
ala jawazil alam bil hadis dhaif fi fadailil amal fihi nadhar. Adapun ketika beliau menyebutkan tadi di sela-sela muqaddimah tadi, beliau menyebutkan adanya kesepakatan ahli ilmu, ya, sepakatnya para ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif, atas bolehnya beramal dengan hadis yang lemah dalam fadailul amal fihi nadhar min wajhaini. Maka di sini ada koreksi, ya, dari dua sisi, ya. Jadi ketika Imam Nawawi menyebutkan sepakat boleh beramal dengan hadis dhaif dalam fadailul amal, maka di sini ada dua kritik, ya, dari dua sisi. Yang pertama, hikayatul ittifaq alaihi, yaitu dari sisi, ya, hikayah, ya, penyebutan adanya kesepakatan tentang hal tersebut. Tadi Imam Nawawi menunjukkan ittafaqa, telah sepakat. Nah, ini ittifaq ini yang kita diskusikan. Fal mukhalifu fihi jama'atun minal akabir, karena para ulama yang menyelisih hal ini, ya, ada, ya, banyak ulama dari para ulama besar, ya, para ulama yang besar. Di antaranya adalah Abil Husain Muslim ibn al-Hajjaj sahibus sahih, ya, di antaranya Imam Muslim menyelisihi, ya, beliau, ya, menyelisihi. Beliau menganggap tidak boleh beramal dengan hadis yang lemah. Berarti kan apa? Berarti kan bukan kesepakatan kalau begitu, ya. Walau qila innahu qaulul jumhur lakana aqrab, seandainya disebutkan ini adalah pendapatnya jumhur ulama, mungkin lebih tepat begitu, ya, daripada sepakatan para ulama, ya, karena ada yang menyelisih dan para ulama besar, ya. Maka di sini, ya, seandainya disebutkan, ya, wal jumhur ala jawazi, nah ini lebih tepat begitu. Wa huwa alladhi hakahu al-musannif nafsuhu fi kitabih al-akhar al-adkar, dan inilah yang disebutkan sendiri oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau yang lain, ya, yaitu kitab al-adkar. Beliau menyebutkan di situ fa innahu ja'alahu qaulan lil jumhur la ittifaqan. Beliau mengatakan ini adalah pendapatnya jumhur, bukan kesepakatan seluruh ulama, gitu, ya. Jadi Imam Nawawi sendiri juga di kitab yang lain menyebutkan hal tersebut. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anna sahiha adamu jawazil amal bil hadis dhaif fi fadhil amal ma lam yaqtarin bima yadu ilaihi min dalilin kharijiyin, yaitu bahwasannya yang benar, pendapat yang benar, tidak boleh beramal dengan hadis dhaif, ya, tidak boleh beramal dengan hadis dhaif dalam fadailul amal, keutamaan amalan, ya, malam yaktarin bima yadu ilaihi min dalilin kharijiyin, selama tidak ada dalil dari luar yang menyokongnya, yang mendukungnya, ya. Jadi kalau hadis dhaif langsung diamalkan itu nggak boleh, ya. Bahkan para ulama memberikan syarat-syarat, ya. Ada yang, ya, 1 syarat, 2 syarat, 3 syarat, ya, lebih dari itu, ya. Di antara juga para ulama bahwasannya di antara syarat beramal dengan hadis dhaif dalam fadailul amal, ya, fadailul amal itu artinya keutamaan amalan. Misalnya keutamaan sholat duha misalnya, ya, maka di sini boleh, tapi dengan syarat, ya. Syaratnya apa? An la yakuna dha'fu syadidan, jangan sampai kelemahannya itu kelemahan yang parah, ya. Misalnya hadis yang palsu, ya jelas nggak boleh, wong bukan hadis kok, begitu, palsu, jelas-jelas, ya. Kemudian yang kedua misalnya adalah an yandarija tahta aslin sahihin, hadis ini berada di bawah, ya, hadis lain yang sahih, ya.
Misalnya hadis itu misalnya hadis lemah tentang keutamaan sholat duha misalnya. Hadis lemah. Tapi kan ada hadis-hadis sahih lain tentang sholat duha. Ya. Makanya boleh beramal dengan ini, yaitu melaksanakan sholat duha, ya. Tapi selama apa? Ada hadis lain yang sahih yang mendukungnya, begitu, yang menjadi asalnya, yang melandasinya. Ya. Bisa dipahami ya? Makanya kata para ulama sebenarnya dari syarat ini saja kita nggak butuh hadis lemah. Oh sudah ada hadis sahih, gitu. Ngapain pakai hadis lemah, begitu? Ya dengan syarat ini saja itu sebenarnya nggak butuh. Ya. Ada syarat lainnya misalnya alla ya'taqida. Jadi kita tidak boleh meyakini bahwasanya hadis itu berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena hadis lemah. Ya. Begitulah ada yang mensyaratkan harus dengan sighatut tamrid. Ya dengan ya ruwiyah diriwayatkan. Jadi menunjukkan hadis ini lemah atau disebutkan ya, ada hadisun dhaif gitu. Nggak boleh disamakan dengan hadis yang sahih. Ya, ini diantara syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama. Adapun di sini Syekh Utsaimin beliau ya mengatakan tidak boleh beramal dengan hadis dhaif dalam fadailul amal malam yaqtarin bima yadillahi min dalilin kharijin selama tidak ada ya dalil yang menguatkan ya yaitu dalil lain yang sahih ya yang bisa mendukungnya seperti misalnya ijma' kesepakatan ya para ulama sepakat ya maka hadis ini lemah maka bisa ya karena dia punya pendukung yaitu ijma' au qauli sahabiyin atau ucapan seorang sahabat ya au ghairihi mimma huwa mubayyinun fi mahallihi laik bidzalika dan juga penguat-penguat lainnya yang hal ini disebutkan di dalam babnya ya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala berkata al-Imam An-Nawawi ya masih di dalam muqaddimahnya thumma minal ulama'i man jama'al arba'ina fi usuluddin. Kemudian di antara para ulama ada yang mengumpulkan 40 hadis itu dalam masalah pokok-pokok agama. Wa ba'duhum fil furu' sebagian dalam masalah-masalah cabang. Artinya dalam masalah pokok agama, masalah akidah. Ada juga yang dalam masalah-masalah cabang, masalah-masalah ahkam. Ya, masalah fikih, masalah salat, misalnya puasa dan seterusnya, ya. Wa ba'duhum fil jihad sebagiannya ada yang mengumpulkan dalam ya temanya adalah tentang jihad. Wa ba'duhum fi zuhdi ada yang mengumpulkan dalam masalah kezuhudan. Wa ba'duhum fil adab ada juga yang mengumpulkan dalam masalah-masalah adab. Wa ba'duhum fil khutabi sebagiannya adalah ya di dalam khutbah-khutbah ya. Wa kulluha maqasidu salihatun radhiyallahu ta'ala an qasidiha ya dan semuanya adalah ya tema-tema tujuan-tujuan maksud-maksud yang soleh yang mulia semuanya baik ya semuanya baik semoga Allah ya meridai ya para ulama tersebut. Wa qad ra'aitu jama' arba'ina ahama min hadza kullihi dan saya melihat ya perlunya mengumpulkan 40 hadis ya yang lebih penting dari semuanya. Ya, dari hanya sekedar ya bab zuhud, bab jihad. Ya, beliau melihat ada yang lebih penting dari semua itu. Wa hiya arba'una haditsan mustamilatun ala jami'i dzalik, yaitu beliau ya ingin mengumpulkan 40 hadis yang mencakup semuanya. Wa kullu haditsin minha qa'idatun adzibatun min qawa'ididdin. Yang mana setiap hadisnya dari 40 hadis tersebut adalah kaidah yang besar di antara kaidah-kaidah agama. Ya. Jadi hadis yang merupakan ya kaidah, ya, penyangga agama ini. Ya, di antara qawaididdin. Qad wasafahul ulama bi anna madaral islami alaih. Yang mana hadis-hadis tersebut disifati ya di komen oleh para ulama bahwasanya madarul Islam alaihi ya artinya syariat-syariat Islam berputar pada hadis ini ya artinya hadis ini menopang seluruh hal tersebut au huwa nisful Islam atau misalnya para ulama berkomentar hadis ini adalah separuh agama Islam ya, separuh ini disangga oleh hadis tersebut au thuluthu atau hadis ini sepertiga dari agama au naudzalik atau komentar-komentar yang semisalnya
menunjukkan hadis ini adalah kaidah utama, penyangga utama dari agama. Ya. Nah, Imam Nawawi pengen ngumpulin ini hadis-hadis yang benar-benar menjadi hadis ya kaidah-kaidah utama. Ya. Dalam dalam ibadah, dalam masalah akhlak, muamalah, dalam masalah adab, dalam semua hadis ini adalah yang menopang seluruhnya. Ya. Wa qarra'aitu jama' arba'ina ahamma min hadza kullih. Maka beliau ingin mengumpulkan semua itu. Summa altazimu fi hadzal arba'in an takuna sahihatan. Kemudian saya komitmen di dalam kitab arba'in saya ini agar semua hadis-hadisnya adalah sahih. Wa mu'dhamuha fi sahihai al-Bukhari wa Muslim, yang mana mayoritas hadis-hadis tersebut berasal atau berada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa adkuruha mahdhufatal asanid, dan saya akan menyebutkannya dengan sanadnya dihapus. Jadi cuman perawi sahabat ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian matannya begitu. Ya. Untuk apa? Liyashula hifdhuha, agar mudah dihafal. Wa ya'umul intifa'u biha, dan lebih bisa bermanfaat ya, lebih luas manfaatnya insyaallah taala. Thumma utbi'uha bibabin fi dhabti khafi al-fadhiha, kemudian saya akan mengikutinya dengan ya bab, artinya dengan catatan untuk menjelaskan lafaz-lafaz yang kurang jelas ya, lafaz-lafaz yang aneh begitu. Wa yanbaghi likulli raghibin fil akhirah an ya'rifa hadhil ahadits, maka sepatutnya bagi semua orang yang mengharapkan akhirat, yang pengen mendapatkan kebaikan di akhirat kelak, harus mereka mengetahui hadis-hadis ini. Kenapa? Lima shtamalat alaihi minal muhimmat, karena hadis-hadis ini mengandung perkara-perkara yang penting. Wahtawat alaihi minat tanbihi ala jami'it ta'at, yang mana hadis-hadis ini mengandung peringatan untuk kepada seluruh ketaatan. Wadzalika dzahirun liman tadabbarah, dan ini adalah jelas tampak bagi orang-orang yang memikirkannya. Wa 'alallahil karim i'timadi, dan hanya kepada Allah yang maha mulia adalah tempatku bergantung. Wa ilaihi tafwid wastinadi, dan hanya kepada Allah aku menyerahkan segala urusanku, dan kepadanya lah aku bersandar. Walahul hamdu wan ni'mah, dan hanya bagi Allah segala pujian dan kenikmatan. Wa bihi taufiq wal ismah, dan dengan Allah lah segala taufik dan perlindungan. Masih ada waktu, Ustaz? Ya, sedikit ya. Di sini berkata pensyarah, yaitu Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala, dzakaral musannifi rahimahullah fi hadhil jumlah syartu kitabihi. Penulis yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam ya paragraf tadi, beliau menyebutkan sejumlah syarat ya. Syarat artinya kalau penelitian itu ada metode penelitian beliau begitu ya. Jadi syarat-syaratnya ya, metode yang beliau tempuh ya di dalam penulisan beliau ini. Wa annahu yarji'u ila sab'ati umurin, yang semuanya kembali pada 7 perkara. Ada 7 ya, syarat 7 metode yang beliau tempuh di dalam kitab ini, penulisan kitab beliau ini. Yang pertama, annahu mustamilun ala arba'ina haditsan. Yang pertama adalah jumlahnya ya, yaitu beliau akan mengumpulkan dalam kitab ini 40 hadis ya, 40 hadis. Wa huwa kadzalika bi ilqa'il kasri zaidi ala adadil arba'in ya. Tambahannya, satuannya misalnya 41, 42 itu enggak dianggap ya. Jadi tetap misalnya seperti Arba'in Nawawi kan 42 hadis ya, berdasarkan hitungan babnya. Namun tetap dianggap arba'un begitu. Ya, jadi enggak masalah ya. Bahkan para ulama setelah beliau menambahkannya kan. Wa huwa kadzalika bi ilqa'il kasri zaidi ala adadil arba'in, dan dia tetap dianggap 40 ya, dengan kita tidak menganggap ya satuan tambahan yang lebih dari 40. Fa inna iddata hadis kitabi bi itibari tarajim, karena jumlah hadis di dalam kitab ini berdasarkan judul-judulnya, judul-judul babnya ya. Kan ada hadisul awwal, hadis dan seterusnya ya.
berdasarkan tarajimnya, maka jumlah hadis di dalam Arba'in Nawawi ini ada isnani wa arba'un hadisan, 42 hadis. Ya. Tapi wa bi'tibari tafsil, kalau kita perinci, periksa benar-benar, hadisnya itu ternyata lebih, ya. Tepatnya ada salah satu wa arba'una hadisan, ada 43 hadis. Ya. Ada 43 hadis. Fa inna tarjamatal hadis as-sabi' wal 20 fiha haditsani, karena dalam hadis nomor 27 itu ada 2 hadis di dalamnya. Ya, jadi hadis nomor 27 itu ada 2. Ya, jadi kalau dilihat seluruh hadisnya ternyata ada 43 hadis. Wathani, kemudian ya syarat yang kedua, ya metode yang kedua, anna hadhil arba'in asy-syamilatan li abwabiddin usulan wa furu'an, bahwasannya kitab arba'in ini hadis-hadisnya mencakup seluruh bab dalam agama, ya, baik masalah akidah maupun masalah ahkam, baik usulan wa furu'an, ya, masalah pokok, masalah akidah, keyakinan, ya, keimanan dan seterusnya, ataupun masalah furu', masalah-masalah ahkam, hukum-hukum, ya, fikih. Wa qad qaraba rahimahullah wa taraka syai'an lil muta'aqqib alaihi ba'dahu, dan Imam Nawawi benar-benar memang sudah mengumpulkan semuanya kecuali sedikit saja, ya, yang beliau ya sisakan untuk orang setelah beliau. Makanya misalnya para ulama setelah beliau, misalnya Ibnu Rajab, ya, menambahkan, ya, begitu pula para ulama ulama saat ini, jadi 42 ditambahkan menjadi wa tatimmatul khamsin, sampai ya 50, ya. Kemudian yang ketiga, anna kullu haditsin minha qaidatun min qawaidil Islam, bahwasanya setiap hadis adalah ya termasuk kaidah besar dalam Islam. Ya, setiap hadisnya adalah kaidah besar dalam agama Islam. Ya, merupakan hadis ya tiang, ya, penyangga agama. Di antara cirinya tadi disebutkan oleh Imam Nawawi, qad wasafahul ulama bi anna madaral islami alaihi, yang mana para ulama mensifatinya ketika mensyarah hadis tersebut, ya, madarul Islam alaihi, semua ya dalam Islam ini berputar dalam pada hadis ini, ya, bergantung pada hadis ini, terkait dengan hadis tersebut. Atau masalah hadis ini adalah separuh agama, ya, atau hadis ini adalah sepertiganya agama, seperempat agama, ya. Agama berkumpul dalam 3 hadis, di antaranya hadis ini misalnya. Ya, maka ini adalah menunjukkan memang hadis itu hadis kaidah, ya, yang menjadi tiang penangga agama. Ta'dziman li sya'ni, sebagai bentuk pengagungan hadis tersebut. Warabi, yang keempat, ya, syarat yang keempat, anna kullu hadhil hadis sahihah, bahwasanya semua hadisnya itu harus sahih, ya, semua hadisnya adalah sahih, fima addahu ilaihi ijtihaduh, ya, tentu saja sesuai dengan ijtihadnya Imam An-Nawawi. Menurut beliau, ya, semua dalam hadis arba'in ini semuanya sahih, dan beliau berusaha memang, makanya tadi wa altazimu, dan saya berusaha konsekuen, harus semuanya sahih, ya, sesuai dengan ijtihad beliau. Wa qad khulifa fi ba'diha, ya, namun di antara para ulama ada yang melemahkan di antara hadis arba'in ini. Nanti akan kita pelajari. Kama sata'lamu khabarahu fi mawadhi'i, sebagaimana kita sudah ketahui, nanti pada tempatnya akan kita bahas. Wa wasfuhu jumlatan min ahadisil kitab bil husni la yukhalifu ma dzakarahu min as-sihah. Dan beberapa hadis di dalam kitab ini adalah hadis yang hasan, bukan sahih, ya, hasan, ya. Tapi ini tidak menyelisihi, ya, syarat tersebut. Ya, ketika disebut hasan, maka ini enggak ada masalah begitu, ya. Li'anna as-sahihah inda jama'atin min al-hufaz yashmulu sahih wal hasan ma'an. Karena menurut sebagian para ahli hadis, ya, kalimat sahih itu mencakup yang sahih dan hasan. Jadi di antara para ulama biasa, ya, menyebutkan ada hadis sahih, artinya hasan begitu. Ya, meskipun kalau mau diperinci, ya, hadis ini adalah hadis yang hasan.
Tapi kadang dimutlakkan oleh para ulama, maka tidak mengapa, ya. Fal muradu bihi indahum al maqbul, karena yang dimaksud mereka sahih adalah yang makbul, yang diterima, ya. Dan hadis sahih, hadis hasan itu adalah termasuk hadis yang makbul, bisa diterima, bisa jadi sahih, bisa jadi hasan. Wal khamis, yang kelima, syarat yang kelima, anna mu'dhamaha fi sahih al-Bukhari wa Muslim, bahwasannya kebanyakan hadisnya adalah berada di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, ya. Di mana jumlah hadis yang berasal dari Sahih Bukhari atau Muslim atau keduanya, ya, atau muttafaqun alaihi, itu ada sekitar 29 hadis, ya, yang ada di dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau muttafaq, ada di Bukhari dan Muslim keduanya, ya, itu ada 29, ya. Sisanya berasal dari sunan. Wasadisu, yang keenam, syarat yang keenam, annahu yadhkuruha mahdhufatal asanid, bahwasanya beliau menghapus sanadnya, ya, jadi hadisnya itu tidak disebutkan sanadnya, cuma matannya saja. Tujuannya apa? Tadi disebutkan liyashula hifdhuha, agar gampang dihafal, wa yaumul intifa'u biha, dan lebih mudah disebarkan, ya. Jadi nyatatnya juga cepat begitu kan, enggak panjang-panjang begitu, ya kan. Kalau kita kadang membaca begitu dengan, kadang untuk orang-orang yang awam begitu susah gitu, ya. Fal maqsudu bil hifdhi huwa lafdzun nabawiyyul musamma bil matn, yang dimaksud dengan dihafal di sini adalah huwa lafdzun nabawiyyu, yaitu lafaz nabawi, lafaz yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al musamma bil matni, yang disebut dengan matan hadis, ya. Itu sebenarnya yang dihafal itu apa? Matan hadisnya, ya, yang disampaikan dari sahabat, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi matannya, intinya itu. Amal isnadu fazinatun la turadu lidatiha, adapun isnad maka itu adalah hiasan, ya, perhiasan yang tidak dimaksudkan lidatiha, untuk sanatnya. Jadi enggak, saya ngapalin sanatnya aja, matannya enggak usah, enggak ada, ya. Sanad ini untuk menjaga matan dikala itu, ya. Nah, yang dikala sekarang ini, ya, matan itu sanad itu cuma hiasan saja. Memang ada yang terus, ya, mereka mencari ijazah, ya, dengan sanad, ya, baca kitab ini dengan bersanad dan seterusnya, ya. Syekh Utsaimin sendiri, ya, bersanad, ya, tapi, ya, para ulama menyebutkan ini hanyalah, ya, perhiasan saja. Ya. Jadi dari, misalnya saya membaca Sahih Bukhari dari terus sampai sekarang, ya, tapi kan, ya, hiasan saja, ya. Meskipun tetap ada yang menjaganya, dan ini adalah salah satu fun, tapi jangan dijadikan sebagai tujuan, ya, jangan sampai tertipu. Oh, ini saya punya sanad, ya, dengan tujuan untuk berbangga-bangga. Ini bukan ini yang diinginkan, ya. Kemudian yang ke 7, ya, annahu yutbi'u habibabin fi dhabti khafi al-fadhiyah, bahwasanya beliau akan memberikan catatan untuk menjelaskan lafaz-lafaz yang aneh, yang maknanya itu tersembunyi, yang mungkin tidak diketahui oleh orang-orang yang membacanya. Wa huwa bimanzilati syarah al-wajiz jiddan, dan ini adalah seperti syarah yang sangat singkat. Kadang singkat disebutkan di bawah begitu, ya, oleh Imam An-Nawawi, catatan, ya, sangat singkat. Wa tata'akkadul hajatu ilaihi itina'an bi dhabti alfazil hadisin nabawi, dan ini dibutuhkan, ya, untuk bisa memahami lafaz-lafaz hadis Nabi, karena kadang ada yang tidak dipahami. Li'alla yaqaul abdu fi tahrifil hadis wa tahsifihi, agar seorang pembacanya dia tidak, ya, tahrif, terjadi perubahan pada hadis tersebut, wa tasif, atau terjadi kesalahan dalam penulisan. Baru mukaddimah, ya. Jadi, ya, mungkin untuk pertemuan ini mukaddimah dulu saja, nggih. Insyaallah mudah-mudahan bisa kita lanjutkan. Kalau syarahnya, ya, tadi saya sudah
sampaikan filenya Ustaz, ya, syarahnya Syekh Al-Utsaimin, PDF-nya ada. Itu ya sangat singkat sekali. Ya, sangat singkat sekali. Ya, syarahnya itu pendek-pendek, ya. Monggo nanti bisa kita pakai syarah itu ataupun syarah yang lain, wallahu ta'ala alam. Ya, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada Al-Ustaz Haidar, wallahu ta'ala alam. Mungkin bisa disimpulkan tentang hadis yang berkaitan dengan keutamaan menghafal hadis 40 hadis tadi. Ya, teman-teman bisa dikali siapa dan tentang keutamaan menghafal 40 hadis tadi. Oh iya. Disimpulkan kepada teman-teman pemahamannya. Ya. Ya. Jadi dari muqaddimah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, tentu saja ada dua hal tadi yang menjadi ba'its, ya, sebab beliau menulis tadi, ya. Yang pertama adalah iqtidaan bi al-a'immatil a'lam wal hufadil Islam, di mana beliau meneladani para ulama, ya. Dan begitulah ilmu diraih dengan kita menghafal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena kita harus semangat, ya, menghafal hadis demi hadis. Kemudian beliau membacakan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, liyuballighu syahidu minkumul ghaibah. Hendaknya yang menyaksikan menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ini menjadi motivasi bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita sekalian, kalau kita sudah dapat hadisnya, kalau kita sudah mendapatkan ilmunya, hendaknya kita sampaikan, ya. Begitu pula beliau membawakan hadis yang lain, nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha, ya. Semoga Allah, ya, mencerahkan wajah, ya. Para ulama juga memahami nadara juga artinya memberikan kebahagiaan, ya, bagi orang yang mendengarkan sabdaku, kemudian dia memahaminya, ya. Jadi dia berusaha mempelajarinya, summa addaha kama sami'aha, kemudian dia menyampaikan hadis tersebut sebagaimana dia mendengarnya, ya. Artinya memang ini adalah sebuah keutamaan kita untuk mempelajari. Jadi jangan meremehkan, meskipun hanya 40 hadis kita benar-benar mempelajarinya, ternyata nanti Allah mencerahkan wajah kita, ya. Ternyata nanti Allah Subhanahu memberikan kebahagiaan bagi kita di akhirat, di kuburan kelak. Dengan apa? Dengan ilmu yang bermanfaat ini, ya. Jadi jangan kita meremehkannya, ya. Marilah kita bersemangat untuk mempelajari dan menghafalkan, ya. Cuma 40 hadis sudah dipermudah oleh Imam Nawawi, dihapus sanadnya, bayangkan. Kan tinggal gampang sekali. Sudah gitu hadisnya itu jawamiul kalim, pendek-pendek, maknanya, ya, maknanya luas begitu. Jadi satu hadis saja bisa buat ceramah 1 jam itu, begitu, ya. Maka di sini apa? Ini adalah sebuah kemudahan Allah dan Rasulnya. Ya, Allah memberikan kepada Rasul jawamiul kalim. Kan tujuannya apa? Mempermudah kita sebagai umatnya juga, ya, untuk bisa mendengarkan hadis-hadis itu, menyampaikannya kembali. Maka di sini adalah sekali lagi motivasi bagi kita semua, bagi para asatid, para ustazah, ya. Dan hendaknya benar-benar berusaha hafalkan, karena tadi apa? Kama sami'aha, dia sampaikan sebagaimana dia mendengarkannya. Memang hadis itu nggak seperti Al-Quran, boleh, ya, para ulama menyebutkan bil makna, meriwayatkannya sesuai dengan maknanya, ya. Tapi usahakanlah, ya, kita menyampaikan hadis tersebut sebagaimana kita mendengarkannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Makanya para ulama itu benar-benar menghafal, mencatat, ya, tiap malam menghafalnya, ya, jangan sampai lupa. Tujuannya itu, ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan summa addaha kama sami'ah, kemudian dia sampaikan sebagaimana dia mendengarkannya, ya. Maka, ya, para asisten sekalian, ini adalah ya, sebuah kesimpulan ringan dari pertemuan kita dari mukaddimah ini. Hendaknya kita berusaha mempelajari ilmu, ya, menghafalkannya, menyampaikannya, dan ilmu itu adalah ilmu yang benar, ya. Sebagaimana Imam Nawawi, beliau berusaha konsekuen untuk sahih,
ya, sesuai dengan ijtihad beliau. Ini mungkin Ustaz ya yang bisa kita simpulkan, ya, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita sekalian keistiqomahan dan juga memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallama ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.